pendidikan. Apabila diperkenankan, saya ingin bertanya beberapa masalah yang ada di sekolah SMP ini, serta seputar pengalaman dan pandangan Ibu mengenai pendidikan di sekolah ini. Sebelumnya, pada kesempatan ini wawancara dilakukan bersama Ibu Sesi. Pengajar dalam Ya, nanti sama Miss dan Mister yang tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami pandangan dan solusi yang diberikan oleh Ibu masalah yang sering muncul di sekolah. mohon maaf ini. Paling ribut sendiri aja itu udah. Kalau untuk bullying sejauh ini belum ada. Kalaupun ada nantinya pasti kami ya kita serahkan dulu ke wali kelas tidak bisa menangani baru ke BK. BK tidak bisa menangani sampai ke kepala sekolah baru kita panggil orang tua. Tapi kita lihat lagi ya bullyingnya seperti apa sampai tahap mana. Kalau sudah memang harus dipanggil orang tua ya kita langsung manggil orang tua. Apa saja tantangan utama yang Ibu hadapi saat mengajar di sekolah ini? Pertama yang jelas karena saya baru pertama kali ngajar sih, jadi ya masih banyak penyesuaian untuk dengan siswa-siswa. Karena saya basicnya bukan pendidikan, saya orang psikologi, jadi baru masuk sekolah ya. Apa ada permasalahan terkait fasilitas belajar di sekolah ini? Jika ada, bagaimana tanggapan tentang itu? Fasilitas alhamdulillah sih semuanya memadai dan fasilitas. Bagaimana peran sekolah dalam mendukung kegiatan belajar mengajar? Sekolah sangat berperan. Hampir semua guru atau apa setiap ada kegiatan memang. Ya kalau sekarang kayak misalnya minimal ya itu semuanya ya atau pembelajaran kayak gitu ya saling. Apa saja permasalahan utama yang sering Ibu temui di sekolah ORP ini tentang siswa, penguasaan dari siswa, dan tanggapan kepada guru? Siswa ya anak SMP ya. Anak SMP memang lagi jatuh diri ya. Seperti itu permasalahannya anak-anak pacaran. Sebisa mungkin ya karena kami kelas juga dipisah, sebisa mungkin ya sudah kami beri pengetahuan terus biar tidak. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di sekolah ini? Apakah ada memerlukan perhatian khusus? Alhamdulillah tidak, karena sekolah ini baru dua tahun ini kan, jadi ya fasilitas masih baru semua. Itu terlihat fasilitasnya kayak cukup memuaskan. Bagaimana cara sekolah menghadapi masalah terkait kedisiplinan siswa? Kedisiplinan siswa ya kan kami semua sudah ada peraturannya. Jika mereka melanggar ya kami punya buku pelanggaran, bukan bahasanya buku pelanggaran ya, intinya isinya ada poin tata tertib ya. Jadi nanti kalau misalnya mereka melanggar itu kita tulis, kita tanda tangani, terus nanti ditandatangani orang tua, balikan lagi kepada guru BK atau siswa. Itu cara memantau siswa. Apa saja kendala dalam proses pembelajaran yang terjadi dalam sekolah ini? Kendalanya itu seperti apa saja? Sejauh ini sih ya ada ya mbak. Kalau ya itu kalau ya anak-anak lah paling kendalanya aktif dulu, kurang memperhatikan. Kalau untuk pembelajaran atau kuliah yang Bagaimana peran orang tua dalam mendukung kegiatan belajar siswa di sekolah ini? Apakah ikut mendukung? orang tua sangat mendukung. Kalau ya karena kami ada komite ya, jadi komite yang sering ikut acara itu ya lebih banyak komite sih, tapi beberapa orang tua ada yang sering datang. Apakah Ibu merasa beban administrasi guru terlalu berat? Jika iya, bagaimana dampak
pada proses belajar di sini? Sebetulnya sih enggak ya. Ya, kita kerjakan saja kalau misalnya lagi nggak ngajar ya kita kerjakan. Kalau ngajar ya sudah saja. Bagaimana cara pendekatan sekolah dalam menangani siswa yang memiliki kesulitan belajar atau permasalahan pribadi? Dari ibu kan pendidikan ya. Ya kita ajak ngobrol sih kalau kita panggil kita ajak ngobrol. Sejauh ini sih seperti itu aja. Ada siswa yang gitu. Iya pasti, tapi ya kita pasti panggil terus. Biar solusi biar Nah itu berkawan dong. Ya kayak kita lah, kita yang orang sudah dewasa pun masih ngeyel, apalagi anak-anak seumuran mereka itu ngeyelnya pasti luar biasa. Tapi ya kita balik lagi, kita ya cara bicara kita lah balik lagi. Anak-anak kan kalau diajar ngomongnya dengan lama apa saja tantangan dalam menghadapi perubahan kurikulum atau kebijakan pendidikan terbaru? Saya masih nganggapnya sama ya. Ya ada perubahan, tapi untuk apa yang berjalan kan masih hampir sama. Bisa sebulan sekali. Bisa dikatakan ya pelatihan. Pas mau ngasih pelatihan cara membuat soal atau apa. Menurut ibu apa yang perlu ditingkatkan di sekolah ini agar suasana belajar lebih kondusif? Yang ditingkatkan ya ketenangan anak-anak sih. Kalau anak-anak nggak tenang ya nggak akan kondusif. Dari sekian banyak permasalahan di sekolah ini dan solusinya menurut ibu paling efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan di sekolah ini terhadap siswa itu gimana? Paling permasalahannya yang menjadi akar permasalahan itu yang kita ajak bicara guys. Ya seperti itu. Dalam menghadapi siswa yang memiliki perilaku kurang baik atau sering melanggar aturan, pendekatan apa yang bisa ibu terapkan dalam membimbing mereka? Kita di sini sistemnya pasti dipanggil sih, memang manggil. Karena siswa kalau cuma dibilang di kelas kayak gitu nggak akan mendengarkan. Memang harus dipanggil, datang ke ruang BK gitu. Seringnya sudah saya panggil, saya bilangin aja di kelas. Harus secara lembut ya? Iya, karena kalau ya nggak semuanya harus lembut sih, memang harus ada yang versi keras ya, karena ada yang memang kalau dilembutin malah jadi melunjak, kalau dikerasin malah jadi nangis itu. Ada bisa nangis gitu kayak lebih Terus pertanyaan selanjutnya, jika ibu mendapati adanya konflik atau masalah antar siswa di kelas, langkah apa yang biasanya diambil untuk menjelaskan masalah? saya panggil satu persatu, di situ saya duduk, saya tanya versi kalian masing-masing itu, karena kalau kita panggil satu nanti dia ceritanya seperti ini, kalau panggil satu lagi ceritanya beda lagi. Jadi kalau dipanggil dua-duanya mau gimana nih ceritanya, pasti beda lagi karena takut mungkin sama yang ini ya, jadinya Atau solusi lain? Tadi harus dipanggil satu-satu terus dipanggil sama suruh baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang telah diberikan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga ini. Jawaban dan pandangan Ibu sangat membantu kami dalam memahami permasalahan di sekolah.
serta solusi terbaik yang bisa kami contoh untuk diterapkan. Semoga apa yang telah dibagikan dapat menjadi inspirasi bagi kami dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Dari beberapa masalah-masalah yang ada di SMP UMP, jadi solusi dari masalah-masalah tersebut yaitu dalam menghadapi permasalahan kenakalan siswa di sekolah, penting bagi para pendidik untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang. Pendekatan ini mengutamakan kelembutan dan empati, namun tetap memegang teguh aturan yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang disiplin, sekaligus mendukung perkembangan emosional siswa. Yang pertama, guru dan pihak sekolah dapat menggunakan komunikasi yang efektif dan penuh pengertian saat menangani pelanggaran aturan. Memberikan nasihat dengan nada yang lembut dan menghargai perasaan siswa dapat membuat mereka merasa didengar dan dipahami. Dengan demikian, siswa cenderung lebih terbuka untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan termotivasi untuk memperbaikinya. Solusi yang kedua, meskipun kelembutan diperlukan, penerapan aturan yang ketat tetap harus diutamakan. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai prosedur yang berlaku, namun dilakukan dengan cara yang tidak merendahkan martabat siswa. Hukuman atau konsekuensi sebaiknya bersifat mendidik dan bertujuan membantu siswa belajar bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Selain itu, memberikan penghargaan atas perilaku baik dan memperkuat karakter positif siswa juga merupakan langkah penting. Dengan demikian, siswa tidak hanya diingatkan tentang konsekuensi negatif, tetapi juga termotivasi untuk berperilaku baik karena mendapatkan apresiasi. Pendekatan ini memadukan kelembutan dan ketegasan, menciptakan suasana sekolah yang kondusif untuk pertumbuhan moral dan akademik siswa. Melalui upaya ini, diharapkan kenakalan siswa dapat meminimalisir dan hubungan antara siswa dan guru menjadi lebih harmonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSI unggul istimewa, UMP unggul modern Islam.